masih tetap semangat dan masih sehat selalu ya. Kita berdoa dulu sebelum kita mulai pelajarannya. Semoga hari ini dan hari-hari kemudian kita selalu diberi kesehatan dan semangat untuk belajar walaupun masih tetap online. Dan kita jangan lupa untuk berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu di pelajaran tatap muka. Hari ini kita ketemu di pelajaran kearsipan. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang arsip dan kearsipan. Minggu lalu saya itu sudah menjelaskan sedikit tentang pengertian arsip dan kearsipan. Oke, kita bahas lebih detail lagi apa itu arsip dan kearsipan. Oke, pembelajaran pagi ini yang akan kita bahas itu ada berapa banyak ya. Oke, yang pertama pengertian arsip, yang kedua jenis-jenis arsip, ketiga nilai guna arsip. Nah, ini berhubungan dengan arsip. Nah, materi selanjutnya yaitu berhubungan dengan kearsipan, pengertian kearsipan, jenis-jenis peralatan kearsipan, jenis-jenis perlengkapan kearsipan, analisa kebutuhan peralatan dan perlengkapan kearsipan, dan yang terakhir, menghitung kebutuhan peralatan dan perlengkapan kearsipan. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu adalah pengertian arsip. Minggu lalu sudah saya jelaskan juga sedikit tentang pengertian arsip itu apa. Oke, sekarang kita bahas lagi pengertian arsip menurut beberapa dari pengetahuan. Pengertian arsip menurut beberapa ahli. Oke, yang pertama bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani, arsip itu adalah arti archidium, artinya peti untuk menyimpan sesuatu. Berarti dia berbentuk peti, berbentuk kotak, atau dia berbentuk benda. Nah, dalam bahasa Latin disebut vacuum atau bundel, yang artinya tali atau benang. Dalam bahasa Inggris sendiri bisa diartikan dengan archive, yang artinya kumpulan warkat, yang record artinya catatan, dan file artinya sekumpulan informasi warkat. Dalam bahasa Belanda artinya arsip, artinya juga dalam warkat. Dalam bahasa Jerman archiveling artinya warkat. Dalam bahasa Inggris, Belanda, dan Jerman ini mengartikan bisa disebutkan dalam arti yang sama, yaitu warkat. Dari beberapa informasi atau arti dari arsip sendiri, dari beberapa ini kita bisa menyimpulkan bahwa arsip itu bisa disebut juga dengan warkat, atau arsip itu bisa disebut juga dengan dokumen. Dari kesimpulan yang minggu lalu saya sampaikan lagi bahwa tidak semua bisa disebut dengan arsip. Jadi ketika arsip itu berguna dan memiliki informasi yang penting, itu bisa disebut arsip. Contohnya ada beberapa arsip. Akta lahir itu adalah arsip atau dokumen. Dia memiliki informasi apa saja di situ. Di akta lahir itu ada nama lengkap, ada nama orang tua, tanggal lahir, ada bulan lahir juga. Jadi di situ informasinya sangat lengkap, di mana kalian lahir, tanggal berapa, dan siapa orang tuanya. Itu kan informasi penting. Nah, beda lagi kalau nanti ada yang namanya surat cinta. Nah, kan sama-sama surat nih. Yang satu surat akta lahir, yang satu surat cinta. Nah, surat cinta pentingnya apa? Buat cinta-cintaan tuh gak ada pentingnya. Jadi gak ada sejarahnya. Sejarahnya itu apa? Beda lagi kalau itu arsip yang untuk pribadi. Contohnya memang itu digunakan untuk kebutuhan yang lebih penting. Contohnya surat cinta itu dijadikan film. Gimana kalau jadikan film? Jadi di situ kan pasti ada cerita. Nah, dijadikanlah cerita. Nah, cerita nanti didokumentasi. Lah, dokumentasi bisa dijadikan arsip. Jenis arsip itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, jenis arsip berdasarkan bentuk fisiknya.
Kedua, jenis arsip berdasarkan masalahnya. Ketiga, jenis arsip berdasarkan pemiliknya. Keempat, jenis arsip berdasarkan sifatnya. Dan yang terakhir, jenis arsip berdasarkan fungsinya. Jenis arsip berdasarkan bentuk fisiknya. Jadi arsip ini dilihat dari bentuk fisiknya, bukan cuma manusia yang kalian lihat dari fisiknya, arsip harus kalian lihat dari fisiknya juga. Ada dibagi menjadi dua, yaitu bentuk lembaran dan bentuk tidak lembaran. Yang berbentuk lembaran contohnya apa? Surat. Banyak sekali ya kalau jenis surat. Contohnya kalian ada KTP, ada akte lahir, ada ijazah. Nah, itu berbentuk lembaran. Dan yang kedua adalah arsip tidak berbentuk lembaran. Contohnya ada flash disk, ada apa lagi? Ada CD. Nah, itu adalah salah satu contoh dari arsip yang tidak berbentuk lembaran. Arsip berdasarkan masalahnya. Nah, ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu inventory record. Nah, arsip ini yang berhubungan dengan masalah inventaris. Inventaris itu adalah barang. Jadi, catatan tentang ukuran barang, merek barang, berapa jumlahnya, terus dia beli di mana. Lah, ini termasuk adalah inventaris. Nah, disebut dengan arsip inventory record. Kedua yaitu personal record. Artinya arsip yang berhubungan dengan masalah kepegawaian. Personal record. Personal kan berarti seseorang ya, yang berhubungan dengan pegawai. Contohnya absensi pegawai. Ada juga lagi gaji pegawai. Nah, itu salah satu dengan absensi atau personal record. Ketiga yaitu sales record. Kita sebut dari sales ya. Sales itu kan berarti penjualan. Jadi arsip yang berhubungan dengan masalah penjualan. Contohnya daftar nama agen dan distributor, harga. Nah, itu juga termasuk dari sales record. Keempat, production record. Nah, ini kan produksi, berarti berhubungan dengan masalah produksi. Arsip, contohnya arsip tentang jenis bahan baku dari pembuatan produksi. Itu adalah salah satu contoh dari production record. Dan yang terakhir atau nomor 5 itu adalah financial record. Artinya yang berhubungan dengan masalah keuangan. Contohnya adalah akuntansi, laporan keuangan, kwitansi, nota, yang semuanya yang berhubungan dengan keuangan atau bagian keuangan. Jadi ada penjualan nih, ternyata ada notanya. Kalau penjualannya tadi jualnya apa, barangnya apa, habis berapa, itu masuk sales record. Kalau uangnya itu masuk financial record. Dari kelima jenis arsip berdasarkan masalahnya ini, kita bisa simpulkan ya bahwa arsip yang berdasarkan masalah ini kita lihat dari permasalahannya atau dari surat itu isinya apa sih. Nah, itu adalah arsip berdasarkan masalahnya dibagi-bagi tadi. Jenis arsip berdasarkan pemiliknya ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu pemilik lembaga pemerintah. Jadi ini milik pemerintah. Itu dibagi lagi menjadi arsip nasional di Indonesia, Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI, biasanya kita sebut dengan ANRI. Yang kedua, arsip nasional di setiap ibu kota daerah tingkat 1 atau arsip nasional daerah. Contoh dari nasional, arsip nasional Indonesia atau di ANRI apa sih? Ijazah. ANRI bukan ya, itu pribadi. Nah, ini tapi itu adalah lembaga yang mengeluarkan siapa? Lembaga pemerintah. Nah, ada juga yang dikeluarkan oleh lembaga swasta.
nanti kita bahas. Nah, untuk dari contoh dari arsip nasional di Indonesia itu apa? Naskah proklamasi itu adalah salah satu contoh dari arsip nasional di Indonesia. Yang kedua yaitu milik instansi pemerintah atau swasta. Nah, ini dibagi menjadi beberapa, ada juga yang dinamakan arsip primer, arsip yang asli, dan arsip sekunder yaitu karbon copy atau kopian dari arsip asli. Jadi arsip primer ini yaitu arsip yang benar-benar asli, bukan fotokopi, bukan dari cetak yang lain atau print 2 kali, tapi ini adalah arsip yang sesungguhnya. Dan yang kedua arsip sentral dan arsip unit. Oke, yang dimaksud dari arsip sentral dan arsip unit ini itu adalah penyimpanannya. Yang dimaksud sentral itu penyimpanannya di pusat. Jadi kan kalau di perusahaan itu kan ada bagian-bagian, ada 5 bagian atau 4 bagian atau 5 bagian. Nah, kalau disimpannya di satu bagian cuma satu tempat itu namanya arsip sentral. Sedangkan kalau disimpan di setiap bagian itu arsip unit. Jadi disimpan di setiap unit kerja. Arsip berdasarkan sifatnya. Wah, kok berdasarkan sifatnya ya Bu? Kok kayak manusia punya sifat? Ini ada sifatnya. Dia benda mati tapi memiliki sifat. Nah, kita bahas satu. Sifatnya bukan seperti manusia yang egois, suka sendiri. Nah, beda ya. Kalau di arsip itu ada yang namanya sifat-sifatnya apa? Tidak penting. Jadi dia hanya sekedar informasi atau contoh surat undangan. Arsip bersifat biasa. Arsip yang semulanya penting menjadi tidak penting. Contohnya surat lamaran pekerjaan. Jadi ketika surat lamaran pekerjaan kita terima atau kita kirim, dia penting. Tapi ketika kita sudah ditolak atau dia sudah kita keluarkan dari perusahaan, itu sudah tidak penting lagi. Yang ketiga, arsip penting. Arsip yang berhubungan dengan masa lalu, sekarang, dan masa depan. Contohnya adalah surat perjanjian pembelian tanah, surat perjanjian kerja. Jadi ada beberapa banyak ya surat perjanjian. Dan yang keempat, arsip sangat penting. Nah, arsip yang sebagai alat pengingat selamanya. Salah satunya adalah naskah proklamasi. Dia kan gak bisa diganti nih, gak bisa diganti nih selamanya. Jadi naskah proklamasi ya tetap itu aja. Dan yang kelima adalah arsip rahasia. Arsip ini tidak boleh diketahui oleh banyak orang. Hanya orang tertentu yang boleh melihat surat ini. Nah, contohnya apa? Penilaian pegawai. Dan yang terakhir adalah jenis arsip berdasarkan fungsinya. Nah, yang dimaksud fungsinya ini apa? Yang pertama yaitu arsip dinamis. Arsip dinamis itu adalah arsip yang dipergunakan secara langsung dalam perencanaan atau penyelenggaraan administrasi. Arsip aktif, arsip yang dipergunakan terus-menerus dalam kegiatan kantor. Contohnya adalah absensi. Jadi dia kan selalu dipakai itu setiap hari. Itu namanya arsip aktif. Sedangkan arsip semi aktif, arsip yang frekuensi penggunaannya menurun. Jadi setiap bulan nih kadang dipakai kadang enggak. Nah, itu adalah salah satu arsip semi aktif. Dan arsip inaktif, arsip yang sangat jarang digunakan. Jadi bukan tidak digunakan ya, tapi jarang sekali digunakan. Dan untuk yang kedua yaitu arsip statis, arsip yang tidak digunakan secara langsung dalam percakapan atau perencanaan atau penyelenggaraan kegiatan administrasi. Tadi sudah berbicara tentang jenisnya arsip. Nah, kita bicara lagi tentang nilai guna arsip. Jadi apa sih gunanya arsip itu? Yang pertama, nilai penerangan, yaitu arsip yang berguna sebagai bahan informasi. Contohnya surat pengumuman. Pengumuman kalau kalian sudah diterima di SMK Wahid 1. Nah, itu adalah salah satu surat penerangan. Jadi kayak lampu yang menerangi jalan, kalian juga diterangi dengan surat itu bahwa kalian menjadi anak SMK. Oh, sudah dewasa ya. Kayak gitu juga ya. Yang kedua adalah nilai yudiris, yaitu arsip yang berguna
sebagai alat pembukti dalam peristiwa hukum. Contohnya juga surat perjanjian. Jadi dia ada nilai hukum. Contohnya surat perjanjian jual beli, ada nama penjual, ada nama pembeli secara sah. Begitu. Ketiga yaitu nilai historis, yaitu arsip berguna untuk menggambar kejadian masa lampau. Contohnya adalah teks proklamasi. Jadi dia kan menggambarkan bahwa dia ada sejarahnya. Kalau bisa kalian gunakan historis juga, nilai historis itu adalah bisa kalau foto kenangan nenek, foto kenangan kakek, kalian abadikan. Nah itu juga bisa dijadikan nilai historis. Dan yang nomor 4 adalah nilai ilmiah, yaitu arsip digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Contohnya adalah hasil karya tulis, atau kalau kalian bisa lebih familiar yaitu bisa juga dengan skripsi. Nah itu adalah salah satu nilai ilmiah. Dan yang terakhir adalah nilai guna fiskal, yaitu arsip mempunyai kegunaan dalam bidang keuangan, yaitu contohnya kwitansi, nota, itu juga bisa. Jadi semua yang bisa digunakan untuk finansial. Kalau kan dari Indomaret, kalian kan dapat struk nih. Nah itu juga adalah kalau kalian menyimpannya itu jadi nilai guna fiskal. Kalau tadi kita sudah bicara tentang arsip, sekarang kita akan belajar tentang kearsipan. Apa pengertian kearsipan? Kearsipan adalah suatu proses kegiatan mulai dari penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pemeliharaan, dan penyimpanan warkat menurut sistem tertentu, sehingga saat diperlukan dapat ditemukan dengan mudah dan cepat. Jadi bisa disimpulkan bahwa arsip ini adalah kegiatannya. Nah kalau kearsipan itu kegiatannya, arsip adalah benda yang disimpan atau diarsipkan. Oke. Dari sini sudah paham perbedaan antara arsip dan kearsipan. Kalau arsip itu adalah benda, kearsipan itu adalah kegiatannya. Jadi kegiatan penyimpanan arsip ini itu dinamakan dengan kearsipan. 3 istilah penting dalam mengarsipkan. Yang pertama, pengarsipan horizontal, yaitu penempatan atau penyimpanan arsip atau dokumen map dilakukan secara mendatar. Dan yang kedua, mengarsipkan vertikal, yaitu penempatan atau penyimpanan arsip dokumen map dilakukan secara tegak lurus vertikal, di mana disusun berderet ke belakang. Ketiga, mengarsipkan lateral, yaitu penempatan atau penyimpanan arsip dokumen map dilakukan secara berdiri. Lateral ini di mana arsip disusun mengamping. Jadi, kalau horizontal tadi ditumpuk ke atas dan vertikal ikut ditumpuk berderet ke belakang, lateral dideret ke samping. Kita sudah tahu penyimpanan itu dinamakan kearsipan, yang disimpan itu adalah arsip. Nah, kita harus tahu juga alat yang digunakan, peralatan yang digunakan saat menyimpan arsip. Pertama yaitu filing cabinet, yaitu lemari arsip berdiri dari 1 sampai 6 laci, dapat terbuat dari plastik atau logam, dilengkapi dengan sepasang gawang di kanan kiri untuk menyangkutkan hanging folder. Hanging folder itu dimaksudkan folder itu bisa juga kita, kalau bahasa awamnya kalian nanti akan pelajari untuk lebih jelasnya gambarnya bagaimana hanging folder itu. Yang kedua yaitu adalah rotary, yaitu semacam filing kabinet tetapi penyimpanan arsip dilakukan secara berputar. Jadi dia itu berputar. Kalau tadi berbentuk kotak, dia itu berbentuk bundar. Ada juga yang berbentuk kotak tapi bisa diputar gitu. Kalau kalian bisa lihat film ada juga di film Upin Ipin yang dia megang pintunya ternyata pintu lemari itu yang dia menemukan Kak Ros. Nah itu ada lemari yang kotak tapi kalau dipegang dia berputar. Lah itu namanya rotary.
yang pernah lihat ini pun ya ketahuan kalau isinya. Jadi kalau lihat jangan sinetron ya, Upin juga boleh. Ketiga, lemari arsip yaitu lemari tempat penyimpanan arsip dapat terbuat dari kayu atau besi. Bisa kalian lihat sering lihat di ruang guru, di ruang guru itu ada juga yang ini, jadi dia itu terbuat dari kayu, jadi apa yang terbuat dari kayu biasanya ditutup dengan powder yang jadi ini penyimpanannya itu menyamping ke kiri. Itu yang namanya rak arsip, itu lemari tanpa pintu tempat penyimpanan arsip yang disusun secara lateral atau penyamping. Bisa kalian temukan di perpustakaan. Nah, di perpustakaan itu kan ada lemari yang punya banyak lah, itu namanya rak arsip. Nah, alat kelima ini adalah map arsip. Peralatan kelima ini adalah yang namanya map arsip, yaitu lipatan yang berbentuk dari karton atau kertas tebal plastik yang digunakan untuk menyimpan arsip atau surat-surat. Bisa dilihat di gambar yang sebelah kanan ini ya, ini beberapa contoh dari map. Nah, map arsip ini dibagi lagi. Ada yang namanya stop map folio, yaitu map yang terdapat daun penutup pada setiap sisinya. Contohnya kalau kalian mau minta tanda tangan. Nah, kalau kalian kemarin mendaftar ulang ada kan warna merah, ada warna beberapa warna. Nah, itu adalah contohnya stop map folio. Nah, yang kedua, map Snell Hector, yaitu map yang mempunyai penjepit di tengah map. Jadi dia itu memiliki penjepit. Jadi kalau kalian mau memasukkan harus melubangi kertasnya terlebih dahulu. Nah, itu namanya map Snell Hector. 3 yaitu folder, yaitu map tanpa dilengkapi dengan daun penutup. Jadi dia cuma lipatan aja, gak ada penutup. Dan terakhir adalah hanging folder. Nah, hanging folder ini folder yang mempunyai besi penjepit. Bisa lihat di gambar paling bawah itu adalah hanging folder. Jadi dia itu bentuknya kayak folder, jadi tinggal langsung ditutup saja, nggak ada pengaitnya. Tapi di sisi paling kiri atau paling atas itu dia itu ada kayak namanya besinya buat menyangkutkan di lemari arsip. Keenam bisa kita sebut dengan namanya guide. Guide itu adalah lembaran kertas tebal atau karton yang digunakan sebagai petunjuk atau sekat pemisah dalam penyimpanan arsip. Ketujuh adalah owner, map besar dengan ukuran punggung sekitar 5 cm yang di dalamnya dapat besi penjepit. Jadi dia bentuknya seperti snack Hector. Tapi bedanya kalau snack Hector itu kan tipis kayak map biasa, map folio. Tapi kalau owner ini dia itu lebih besar 5 cm ukurannya, dan di tengahnya itu ada penjepit. Jadi kalau mau memasukkan arsip harus melubangi arsip terlebih dahulu. Stapler atau yang kalian sering sebut dengan jepretan. Nah, jangan lagi menyebut nama jepretan ya. Ini adalah stapler, alat yang digunakan untuk menyatukan sejumlah kertas. Nah, jangan lagi menyebut dengan jepretan, tapi stapler. Nah, kalau isinya Bu, namanya apa? Isinya staples. Nah, jangan lupa ya. Jangan lupa untuk menyebutkan kata yang benar. Nomor 9 yaitu perforator, atau yang sering disebut orang-orang itu plong-plongan. Ingat, anak perkantoran tidak boleh mengatakan plong-plongan. Namanya perforator. Adalah alat yang digunakan untuk melubangi kertas atau kartu. Jadi alat ini digunakan untuk melubangi kertas yang akan dimasukkan di Snell Hector atau map folder besar. 10 ada numerik, yaitu alat yang digunakan memegang nomor. Nah, ini biasanya untuk nomor atau tanggal juga bisa. Jadi stempel yang di dalamnya itu ada nomor, ada angka. Nah, itu disebutnya numerik, jangan disebut stempel ya. Stempel beda lagi. Kalau kita sebutnya dulu itu stempel, sekarang kita sebut dengan numerik.
digunakan untuk menyimpan arsip yang bersifat inaktif. Jadi tadi inaktif sudah dijelaskan ya pengertiannya apa. Nah, kalau sudah inaktif jarang sekali dipakai. Nah, kalau sudah jarang sekali dipakai, kita masukkan ke dalam box ini. Alat sortir. Nah, alat sortir ini maksudnya apa? Alat sortir adalah alat yang digunakan untuk memisahkan surat yang diterima. Jadi, ini tuh bisa dipisahkan menurut jenisnya surat tadi. Ada beberapa disuratkan berdasarkan fungsinya, berdasarkan bentuknya. Nah, ini disimpan di sini, disortir. Jadi disimpan fungsinya ini apa, penting, sangat penting, tidak penting. Nah, disortir dengan alat ini. Bukan ini, alat peralatan ini. Nomor 13 yaitu label. Label adalah alat yang digunakan untuk memberikan judul pada map atau folder diletakkan di bagian tab sebelah folder guide. Atau kalau kalian biasanya melihat undangan nikah, udah pernah dapat undangan nikah belum? Kalau belum, silahkan lihat di tetangga atau kakak saudara dan lain sebagainya. Itu di depan sendiri tuh ada yang namanya label. Ada kadang itu ditulis nama dan alamat. Nah, itu label. Nah, kalau dalam arsip biasanya kita gunakan untuk menamai arsip di dalam foldernya. Sticker file adalah alat semacam kotak yang terbuat dari kayu atau besi baja untuk menyimpan arsip berbentuk kartu. Kardek adalah alat yang digunakan menyimpan kartu indeks. Rak atau laci kartu adalah laci-laci yang disusun secara teratur dalam rak untuk menyimpan kartu ukurannya kecil. Jadi kalau kalian ke perpustakaan kan ada kartu kecil, ada kartu besar, ada kartu kecil. Nah, kartu kecil disimpannya di sini. Lah, itu namanya rak kartu. Alat penyimpanan khusus adalah alat yang digunakan untuk menyimpan arsip dalam bentuk khusus seperti flash disk, CD, compact disk, atau kaset. Oke, jadi ada alat sendiri ya digunakan. Jadi dia itu copy secara khusus. Oke, dari materi yang saya berikan tadi, apa ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silakan langsung tanya di grup atau chat saya pribadi. Atau kayak gitu kalian bisa masuk ke Google Classroom. Kalian bisa tanya saya atau tanya di bawah kolom komentar ini. Kalau tidak ada pertanyaan, tugas kalian untuk hari ini adalah selain merangkum materi hari ini, yaitu membuat makalah. Makalahnya tentang apa? Tentang jenis-jenis arsip. Sertakan contohnya ya. Jadi arsipnya, jenis arsip contohnya arsip inaktif. Inaktif berarti contohnya arsip apa? Kayak gitu. Kalau itu contoh arsip sejarah, contohnya arsip proklamasi. Dan peralatan kearsipan di print, dicilin, dikumpulkan di ruang guru. Jangan lupa untuk memberi nama dan kelas di makalah kalian. Sekian pembelajaran dari saya. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat